Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam semangat. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran PPKN. Meskipun di era pandemi ini kita belum bisa belajar tatap muka, tapi kita melaksanakan pembelajaran dengan secara daring. Meskipun secara daring, tanpa mengurangi makna maupun semangat dari kalian belajar PPKN. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 25 Kota Bekasi? Apakah kalian sehat semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran PPKN dengan penuh tanggung jawab. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anakku sekalian, anak-anak yang hebat dan anak-anak yang ibu banggakan, setelah kalian menyimak materi pembelajaran ini, silahkan kalian mengisi daftar hadir di Google Classroom yang telah ibu share. Pada pertemuan yang lalu, anak-anak sekalian, kita sudah membahas tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan dengan membahas tentang pelaksanaan nilai-nilai anti korupsi sebagai perwujudan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan pelaksanaan nilai-nilai anti korupsi sebagai perwujudan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Model pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah dengan problem based learning.
Cakupan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah yang pertama pengertian korupsi, yang kedua latar belakang korupsi, yang ketiga dampak korupsi, yang keempat nilai-nilai anti korupsi, dan yang terakhir adalah penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam berbagai bidang kehidupan. Korupsi adalah bentuk ketidakjujuran, penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan kelompok. Latar belakang penanaman nilai-nilai anti korupsi adalah yang pertama, bahwa di Indonesia semenjak zaman penjajahan bahwa yang namanya korupsi itu adalah sudah ada. Yang kedua, dari awal pemerintahan, awal kemerdekaan sampai sekarang, pemerintah selalu berusaha untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Akan tetapi belum bisa memuaskan. Yang ketiga, untuk mempersiapkan kepemimpinan dan generasi yang anti korupsi serta mewujudkan warga negara yang baik, maka diperlukan adanya penanaman anti korupsi sejak dini. Dampak tindakan korupsi di Indonesia yang pertama adalah menghambat pembangunan, yang kedua merugikan keuangan negara, yang ketiga menurunnya perekonomian negara, dan yang keempat adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan supremasi hukum. Yang termasuk nilai-nilai anti korupsi adalah 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Tanggung jawab, 4. Kerja keras, 5. Mandiri, 6. Disiplin, 7. Sederhana, 8. Berani, dan 9. Adil. Jujur adalah tidak berbohong, tidak curang, dan berkata, bersikap, bertindak sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai contoh adalah di SMP Negeri 25 Kota Bekasi ada kantin kejujuran, dimana kalau kalian membeli sesuatu di kantin kejujuran maka kalian harus menyerahkan uang dan mengambil kembalian sesuai dengan harga barang tersebut. Yang kedua, contoh lain adalah pada saat kalian ulangan, baik itu adalah ulangan harian atau tengah semester atau akhir semester, maka kalian mengerjakan soal tersebut dengan tidak mencontek atau dengan kata lain jujur. Peduli adalah mengindahkan, menghiraukan, berempati kepada orang lain, toleran, menolong orang lain, dan juga memperhatikan orang lain dengan sebaik-baiknya. Contoh sikap peduli adalah misalkan kalau kalian menemukan sampah di jalan atau sampah di sekolah, maka dengan kesadaran sendiri sebagai bentuk peduli kalian terhadap lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, maka kalian mengambil sampah tersebut dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Contoh lain adalah bahwa misalkan kalian berempati kepada orang lain dengan melakukan kegiatan dengan kalian memberikan sedekah atau bantuan kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Tanggung jawab adalah siap menerima risiko, amanah, berbuat yang terbaik, dan melaksanakan dan menyelesaikan tugas sesuai dengan hak dan kewajibannya. Sebagai contoh adalah kalau kalian makan dimanapun, misalkan di rumah, maka kalian sebagai bentuk tanggung jawab kalian adalah kalian misalkan mencuci piring sendiri setelah makan. Atau misalkan dalam lingkungan sekolah bahwa kalian punya tanggung jawab, punya kewajiban, yaitu adalah sebagai siswa untuk belajar. Maka kalian setiap hari adalah belajar atau mengikuti pembelajaran. Kerja keras adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, ulet, pantang menyerah, dan semangat berusaha. Contoh sikap kerja keras adalah apabila kalian dihadapkan pada suatu tugas, maka kalian akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas tersebut sampai finish atau sampai selesai. Mandiri adalah tidak bergantung kepada orang lain, percaya kepada kemampuan sendiri,
mampu mengatur dirinya sendiri. Sebagai contoh adalah kalian melakukan tugas atau yang diberikan sama Bapak Ibu guru, kalian mengerjakan secara mandiri meskipun tanpa pengawasan dari orang tua maupun dari guru. Disiplin adalah patuh dan taat terhadap tata tertib atau peraturan. Sebagai contoh adalah budaya antri. Dimanapun kalian melakukan antri, kalau memang harus antri, jadi tidak menyela. Contoh yang kedua adalah kalian melaksanakan peraturan sekolah. Sebagai contoh, kalau kalian memulai pelajaran jam 7, maka kalian harus sudah siap pada jam 7 pagi. Nah, ini adalah sebagai contoh dari sikap disiplin. Sederhana adalah bersahaja, bersikap dan bertindak tidak berlebihan, hemat apa adanya, dan rendah hati. Sebagai contoh dari sikap sederhana adalah memakai perhiasan atau memakai pakaian dengan cara tidak berlebihan. Tidak menggunakan uang secara boros, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Berani adalah rasa percaya diri yang sangat besar. Adil adalah tidak berat sebelah, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang, di mana berpihak kepada kebenaran sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai contoh adalah kalian, misalkan seperti yang dilihat di gambar adalah kalian dalam melakukan suatu kegiatan di mana semua orang mendapatkan hak yang sama sesuai dengan aturan yang ada. Anak ibu yang hebat dan keren, setelah kalian menyimak pembelajaran hari ini, ibu memberikan tugas pada pertemuan hari ini, yaitu kalian untuk membuat poster dengan tema sebagai berikut. Silakan kalian pilih salah satu. Yang pertama adalah tentang semangat perjuangan kemerdekaan, yang kedua dengan tema nilai-nilai Pancasila, dan yang ketiga tentang nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Dan setelah itu, setelah kalian selesaikan tugas kalian, silakan kalian share atau upload tugas kalian ke Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahna Zakiyah Nadif dari kelas 94. Korupsi merupakan tindakan amoralisme. Maka dari itu, pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan yang bermoral, seperti yang terkandung dalam 9 nilai pendidikan anti korupsi. Contoh dari nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang akan saya sebutkan ada 5 yang terkandung dalam proses pembuatan poster berikut ini. Poster ini bertemakan kemerdekaan dan Pancasila. Pada proses pembuatan poster ini terdapat 5 nilai pendidikan anti korupsi. Yang pertama, jujur. Saya membuat poster ini sesuai dengan ide saya sendiri. Yang kedua, mandiri. Saya mengerjakan poster ini sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, bekerja keras. Saya mengerjakan poster ini dengan segenap tenaga dan hati saya. Yang keempat, disiplin. Saya mengumpulkan poster ini sesuai dengan tenggat waktu pengumpulan. Yang kelima, bertanggung jawab. Hasil poster ini sesuai dengan pembelajaran yang telah diberikan oleh guru saya. Sekian dari saya. Yang perlu diingat, inti dari pendidikan anti korupsi adalah jujur. Oleh karena itu, berani jujur itu hebat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Felicia dari kelas 93. Ini adalah tugas dengan tema poster tentang pendidikan anti korupsi. Poster pendidikan anti korupsi ini adalah murni hasil buatan saya. Dengan pembuatan poster pendidikan anti korupsi ini terdapat nilai-nilai pendidikan, yaitu jujur, peduli, kerja keras, disiplin, tanggung jawab, mandiri, sederhana, berani, dan adil. Sekian dari saya, berani, jujur, hebat.
setelah kalian menyimak materi pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian bisa memahami dengan jelas bahwa nilai-nilai anti korupsi itu sangat penting untuk diterapkan dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dikarenakan bangsa ini, negara ini bukan tanggung jawab dari satu orang, dua orang, atau hanya pemerintah saja atau kelompok orang tertentu. Tetapi bangsa ini, negara ini, Indonesia yang kita cintai ini adalah merupakan tanggung jawab dan tugas kita bersama untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang sejahtera, negara yang kita cintai, negara yang hebat, negara superpower. Nah, dengan kita menerapkan nilai-nilai anti korupsi, Ibu berharap kalian yang nantinya ke depannya akan menjadi atau akan menerima estafet kepemimpinan yang akan datang. Maka kalian bisa membawa negeri ini ke arah yang lebih maju. Dan dengan pembelajaran hari ini, Ibu berharap bahwa kalian bisa menjadi warga negara yang baik, warga negara yang memahami dengan betul apa hak dan kewajibannya. Dan satu lagi, bahwa kita simpulkan bahwa dengan kita menerapkan nilai-nilai anti korupsi, berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh adalah, misalkan nilai jujur. Sikap jujur adalah merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila pertama. Adil adalah merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila, sila pertama, sila kedua, dan sila kelima. Contoh lain adalah nilai sikap disiplin dan tanggung jawab adalah merupakan pengamalan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Contoh lain, sikap yang lain adalah kerja keras. Sederhana adalah merupakan pengamalan sila kelima. Nah, bisa kita simpulkan adalah bahwa dengan kita menerapkan, melaksanakan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam berbagai kehidupan, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, itu adalah berarti kalian sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.